di Mas Trans Radio buat berbicara atau bahasa gaulnya sekarang ngebacot, tapi kalian bener-bener ngebawain fakta nih. Anda kan sekarang ngebacot tapi nggak bawain fakta apa-apa, malah omong. Iya sih. Jadi kalian bener-bener diajarin cara penyampaian yang baik dan benar, membawakan fakta sebaik mungkin. Jadi tidak ada unsur sara apalagi hoax gitu di kita. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Selamat datang di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Halo Sobat Portal, gue Biwa. Kali ini gue yang nemenin sobat-sobat Portal nih. Mungkin Sobat Portal agak asing sih ya dengan muka gue, soalnya sebelum-sebelumnya dibawain sama Uta. Oke Sobat Portal, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gila cukup keren banget pokoknya deh. Ada salah satu dari UKM di kampus ITL Trisakti. Gue kasih clue-nya dulu ya buat sobat-sobat Portal bisa nebak nih. Kalau misalkan sobat Portal lagi ke pintu KM, itu ruangannya ada di paling pojok tuh. Sama kalau misalkan sobat Portal lagi nongkrong santai di Tamsong, itu kedengeran banget tuh suara jedok-jedoknya. Kira-kira itu kayak apa tuh sobat Portal? Yap, bener banget, itu KM Matrapa. Salah. Oke, langsung aja, ini dia UKM Mas Trans Radio. Halo semuanya. Halo, dengan siapa bisa langsung perkenalkan diri aja? Kenalin, nama gue Rehan, biasa dipanggil Rana. Gue General Manager Mas Trans Radio periode 2022-2023. Gue dari Manajemen Transportasi Udara. Kalian pasti tahu gue. Oh iya. Kalau gue ada Akbar Ahmad Raihan, biasa dipanggil Barun, dari Sislok angkatan 2021 dan dipercaya sebagai station manager atau wakil dari Ketua. Oke, berarti ada, gue panggil Ran aja kali ya. Boleh. Ada Ran sebagai GM-nya di Mas Ran, sama ada Run kali ya. Boleh. Sebagai wakilnya dari, iya bener banget. Run, kayak judul apa tuh? Aduh, apa tuh? Ya, berarti sebagai wakilnya dari GM-nya ya. Oke, bisa dijelasin sedikit gak sih tentang Mas Trans itu apa? Mas Trans itu sebuah UKM di ITL Trisakti yang sudah berdiri sejak lama banget nih, dari 2001. Dia sebagai wadah untuk para mahasiswa dalam menyampaikan minat dan bakatnya dalam menjadi pembicara nih ke depannya gitu. Jadi kita sebagai wadah untuk siaran tentunya dengan alat-alat siaran layaknya radio, kita benar-benar menyiarkan berita secara fakta tanpa ada yang dilebih atau dikurang-kurangi. Oke. Ini ada hoax tuh ya? Enggak ada dong. Oh, enggak ada dong ya. Kalau dari Mas Trans kan setiap UKM tuh pasti ada arti tertentu dari maknanya dari Mas Trans itu apa? Bisa dijelasin juga nggak? Nanti di sini nih. Di sini editor tolong taruh. Oke. Mas Trans itu ada warna hitam putih itu. Mas Trans itu tumbuh dan berkembang dalam suatu kesederhanaan yang dimana dia berdiri di atas hitam putih, yang artinya tidak berpihak kepada pihak hitam ataupun putih atau bersifat netral nih teman-teman. Jadi tidak ada unsur sara, hoax di dalamnya gitu. Lalu ada juga tulisan Bismart dengan warna silver yang berarti berani dan semangat. Jadi Bismart itu yang berarti pintar. Kesimpulannya, Bismart untuk menuntut ilmu sampai menjadi pintar dibutuhkan rasa semangat dan berani bertindak dan bertanggung jawab. Wih, keren banget. Berarti ada satu lagi dong. Apa tuh? Yang 107,9 FM itu adalah frekuensi kita sebagai radio komunitas. Berarti anak-anak Mas Trans ini bener-bener smart ya? Harus dong. Berarti udah siap dong kalau misalkan ada kegiatan apapun ini buat siaran gitu kan? Bener banget. Kalau kegiatan di Mas Trans itu ngapain aja sih?
Selain siaran ya intinya. Selain siaran kita juga bisa sebagai media partner juga di event-event tertentu kayak misalnya ada event, contoh kita akan mengikuti event di A-Radio. Apa A-Radio bener ya? Iya benar. Bener A-Radio. Jadi kita sebagai media partner, jadi kita meliput acara-acara yang ada di A-Radio tersebut. Jadi kita sebagai media partnernya untuk di luar kampus. Kalau untuk di dalam kampus kita melakukan siaran rutin di kampus, ada di pagi, di siang, dan di sore hari. Lalu ada program pekerja juga tentunya yang banyak di Mas Trans Radio. Iya tadi membahas putar media partner. Untuk media partnernya itu selain ikut siaran bareng itu ngapain aja? Selain ikut siaran bareng, kita juga bakal mempublikasikan acara yang diselenggarakan. Tentunya kita sebagai media partner memiliki tanggung jawab itu ya. Yang pasti publikasi melalui beberapa media yang harusnya kita bisa menjadi follow up mereka untuk bisa berkembang, dan kita juga bareng-bareng berkembang gitu. Jadi nggak berkembang sendirian nih. Iya benar banget sih. Kalau boleh tahu di luar kampus ini udah menjalin media partner sejauh mana nih? Karena kita masih baru ya. Iya, ini adalah langkah awal kita. Iya, langkah awal kita untuk branding Mas Trans nih ke depannya biar lebih bagus. Kita kemarin menjalin media partner dengan iRadio nih. Mereka mengadakan lomba dan juga seminar nih. Kalau boleh di-spill, range-nya di bulan ini udah mulai harusnya. Oh, berarti Mas Trans bakal ngadain sebuah seminar atau misalkan event-event tertentu gitu ya? Iya, jadi kita sebagai media partnernya mereka membuat kegiatan itu. Kita sebagai media partner harus mendampingi mereka nih sampai akhirnya acara mereka gitu. Oke, selain itu bakal dari Mas Trans sendiri bakal ngadain event gak sih buat jangka waktu ke depan atau jangka waktu yang berjalan di periode ini? Iya, dengan adanya musyawarah besar dan pengetokan palu di masa radio di saat musyawarah besar, itu ada proker-proker kayak SASA, TFT, broadcasting training, dan akustik tentunya itu yang sangat besar. Itu adalah maksudnya acara-acara master yang cukup besar yang akan diadakan di insya Allah di periode ini jika disetujui dan didukung ya. Iya betul, harus didukung sih. Makanya itu adalah maksudnya insya Allah bakal terjadi di periode inilah. Amin. Gimana nih dari Mas Trans nih pernah ngadain suatu event gak yang tidak didanai oleh kampus, dan gimana tuh cara dari Mas Trans sendiri buat nyari dana tersebut? Oh, kalau itu dari yang gue tahu ya, dari cerita abang-abangan saat itu dia ngecrek. Berapa ngecrek kayak ngecrek tuh, tau ngecrek gak sih? Apa tuh ngecrek? Kayak ya minta sumbangan gitulah. Jadi kayak biar menutupi keuangan gitu. Ngecrek terus kayak ada uang pribadinya juga gitu. Maksudnya ya supaya terjalannya acara di Mas Trans itu menjadi lebih baik aja, acaranya jadi baik lah gitu. Oke, kalau boleh tahu siaran di Mas Trans ini sistemnya kayak gimana ya? Iya sih, sistem siaran di Mas Trans itu masuk ke proker rutinitas. Jadi sistemnya itu untuk apa nih? Untuk siarannya? Iya. Itu menggunakan sistem rolling. Jadi ada ketika mahasiswa mempunyai waktu kosong saat mata kuliahnya kosong ataupun punya waktu senggang, itu bakal dimasukin list untuk siaran siang, pagi ataupun sore gitu. Kalau misalkan ada nih yang mau join di Mas Trans cuma dia nggak punya basic siaran tuh gimana tuh? Jangan takut kalau misalkan teman-teman semua nih yang mau ikut, nggak harus punya basic apapun. Yang penting kalian modal percaya diri yang pasti, terus pengen belajar, itu lebih dari cukup buat kita. Jadi kenapa Mas Trans ini ada? Mas Trans ini tuh sebagai wadah kalian gitu buat nyampein minat dan bakat kalian gitu. Kalian udah pengen belajar, itu benar-benar udah bagus banget gitu. Kalian bakal diajarin nih di Mas Trans Radio buat berbicara, atau bahasa gaulnya sekarang ngebacot, tapi kalian bener-bener ngebawain fakta nih. Anda kan sekarang ngebacot tapi nggak bawain fakta apa-apa, malah omong. Iya sih. Jadi kalian
bener-bener diajarin cara penyampaian yang baik dan benar, membawakan fakta sebaik mungkin. Jadi tidak ada unsur sara apalagi hoaks gitu di kita. Apalagi kita sebagai salah satu media penyiaran berita gitu pada masanya gitu. Mungkin Sobat Portal nih ada yang masih asing sama yang namanya Mas Rans atau bingung nih siarannya Mas Rans tuh kayak gimana dan kapan aja. Biasanya nih Mas Rans ini siarannya tuh ngapain aja ya? Ngebawain apa aja? Pertama tuh kalau biasanya ya kalau pagi tuh kita ngebawain berita-berita tentang cuaca, tentang kemacetan-kemacetan yang tentunya ada di Jakarta. Lalu juga membawakan musik-musik yang menyemangati diri kita tentunya gitu. Dan juga di Mas Ran juga bakal ngebacain salam-salam dari Mas Raners ya namanya, atau bisa Translogician bisa kirim-kirim salam, juga bisa DM Twitter Mas Rans gitu sih. Oke, berarti Sobat Translogician yang kepo-kepo sama UKM Mas Rans ini bisa langsung aja datang ke KM-nya ya. Boleh ruangannya. Iya, main aja ke KM Plaza, ada di pojok sebelah kanan, dan ruangan siaran juga ada di pojok. Kalau mau nyobain ikut siaran juga boleh ya? Boleh banget kalau pengen belajar siaran atau mau tahu cara penggunaan mixer, tentang suara-suara, alat-alat saat radio on air tuh kalian bisa banget tahu, bisa banget belajar di Mas Trans Radio gitu. Ya intinya secara basicnya gitu. Berarti buat teman-teman logician yang nggak punya basic buat siaran tapi punya kemauan nih buat mencoba hal yang baru, mencoba hal yang belum dilaksanakan, itu bisa banget juga ya. Bisa banget. Bakal ada trainingnya nggak sih buat siaran gitu? Pasti ada, karena kita penyiaran nggak bakalan dibiarin AE tuh kayak gitu-gitu tuh. Kita nggak bakal biarin itu. Jadi penyiaran kita bakal halus gitu, kayak MC yang udah di TV-TV gitu. Oke, biasanya tuh kan kalau siaran tuh pasti ada rasa nervous gak sih, tegang, malu, terus kayak takut, suara gue nih takut jelek sih didengar sama teman-teman Mas Runners ya. Terus gimana tuh cara nanggepinnya, cara buat ngilangin semuanya biar lebih terbiasa lagi kayak biasa-biasanya siaran itu kayaknya gitu ya. Tips ya gitu ya. Iya, boleh banget nih kasih tips buat Translogician yang mau join di Mas Trans. Kalau buat Translogician ya, kalau misalkan kalian nervous, sebaiknya di-preparein dari awal gitu. Yang pertama siapin materi, terus banyak-banyak bacaan. Kalau kalian benar-benar bawainnya ada materinya itu bagus gitu. Terus latihan public speaking depan kaca. Mau AE, mau gaya monyet, yang penting kalian jangan grogi depan diri kalian sendiri gitu teman-teman. Berarti intinya harus lebih sering latihan ya, banyak latihan. Betul. Oke, di Mas Rans ini gimana sih cara buat masuk ke dalam Mas Rans itu? Kalau buat masuk ke Mas Rans ya, kalian yang penting tadi yang udah dibilang, kalian cuma modal mau belajar itu udah cukup banget gitu. Kalian ikutin arahan dari kami mengenai lokasi open recruitment-nya itu pasti ada di KM Plaza nih. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa pantengin IG Mas Trans Radio ya di Instagram. Itu kami bakal membuka open recruitment, persyaratannya seperti apa, bakal dijelasin lebih detail. Kemudian kalau kalian bingung banget nih ya, kalian bisa banget tanya ke abang-abangan Mas Rans yang lagi lewat nih gitu. Aduh, jadi kalau misalkan malu gimana tuh nanyanya? Ya kalau malu ntar colek aja. Iya, colek. Bisa banget nih gimana malu, sih? Udah mahasiswa aja malu-malu. Iya, mahasiswa masa malu sih. Balik lagi ke siaran. Pasti kan sebagai penyiar nih harus membawakan materi ya. Materinya Betul. itu dan bisa dibilang tuh nggak ada yang bullshit, bener kan ya? Betul. Harus sesuai dengan fakta. Itu materinya udah disiapin dari BPH-nya Mas Ran sendiri, atau emang yang mau siaran tuh harus nyiapin materinya sendiri? Jadi ada namanya sebelum siaran itu namanya prasiaran. Jadi di mana penanggung jawab seperti PD, program director, musik director, dan produser serta announcer dan session manager itu briefing dulu sebelum siaran. Jadi disitulah kita mencari bareng-bareng info-info apa aja sih, berita-berita apa aja sih yang lagi hits dan booming di pagi ini, di siang ini, dan di sore ini, seperti itu.
Oke. Buat Mas Rans sendiri untuk syarat masuk Mas Rans ini apa aja kalau boleh tahu? Yang pastinya mahasiswa ITEL Trisakti ya teman-teman. Iya dong. Kalau di luar mahasiswa ITEL Trisakti itu namanya penyusup dong. Betul, penyusup. Nggak boleh. Jadi Iya, itu iya. tidak memenuhi syarat kita buat jadi anggota Mas Trans Radio. Lalu kalian mahasiswa aktif yang tadi sudah disebutin, terus apa lagi ya? Itu ada tentunya mahasiswa aktif yang pertama. Iya. Lalu ada harus wajib mengikuti Diksar pendidikan dasar. Lalu ada LK1 untuk peresmian untuk menjadi BPH seperti itu. Oh, Oke. berarti nggak ada batasan semester ya? Misal nih, ada yang mau join di Mas Rans, tapi ketentuan di Mas Rans itu harus semester 2 atau semester 3 itu nggak ada ya? Berarti maba? Ada dong. Oh, ada. Ada dong. Kita menetapkan minimal mahasiswa ITEL Trisakti semester 3. Oh, buat sobat Translocation yang mau join di Mas Trans, itu baru bisa join di Mas Trans tuh semester 3 Iya, ya? betul. Kalau maba gitu berarti belum bisa ya? Iya, Belum karena bisa. itu juga termasuk ketentuan dari KM ITEL betul. Trisakti. Berarti kalau misalkan maba yang mau ikutan nih, mau cari tahu lebih lanjut lagi tentang Mas Trans, itu boleh banget gak sih kayak ngobrol-ngobrol bareng gitu? Boleh banget lah Iya, kalau gitu. boleh, Boleh ya? berdua sama Boleh saya juga dong. boleh. Itu beda lagi kayaknya sepertinya. Pokoknya mas saya boleh berdua. Aduh. Oke, membahas tadi seputar LK ya, sama Diksar sebagai menjadi acuan sebagai syarat masuk di Mas Rans. Itu boleh dijelasin gak sih sedikit tentang Diksar sama LK itu ngapain aja sih di Mas Oke. Rans tuh? Jadi kalau di Diksar di Mas Trans Radio ini pertama kita meningkatkan rasa kekeluargaan kita di Mas Trans Radio. Lalu juga ada dasar-dasar kayak organisasi yang ada Ormawa, organisasi mahasiswa yang ada di tentunya di ITEL Trisakti. Itu kayak pembahasan dasar-dasar dari KM ITEL Trisakti seperti itu. Lalu di LK1 itu menurut saya itu adalah detail lah. Jadi kayak kita benar-benar membahas materi tentang organisasi yang ada di ITEL Trisakti. Lalu ada basic-basic dari Mas Trans Radio, sejarah Mas Trans Radio. Lalu juga setelah LK akan mendapatkan emblem gitu. Biasanya sebelum Diksar itu anggota yang baru mau masuk atau join di Mas Rans itu ada makrab dulu gak sih biar lebih akrab gitu kan, biar gak canggung? Nah, justru Diksar itu menurut kita itu sebuah momen dimana kita bakal akrabin diri kita sebagai anggota Mas Trans yang baru gitu. Bener. Jadi kita benar-benar selain nyampein materi doang di Diksar, kita juga bakal mempererat gitu. Oh, jadi Merangkul. di Diksar itu sama aja kayak ada makrabnya juga gitu ya. Betul. Tapi kita benar-benar ngasih materi yang basic-basic banget, nanti selanjutnya bakal disampaikan lebih detailnya di LK1. LK1 gitu. Kalau ada LK1 berarti ada LK2 dong ya? Iya betul. Kalau LK2 tuh LK2 tuh ngapain aja sih, atau BPH tuh harus LK2 atau cuma cukup LK1? Kalau untuk LK1 ya, LK1 itu kan semua yang menjadi BPH itu harus LK1 ya yang pasti. Terus kalau yang mengikuti LK2 itu tidak harus semuanya ikut. Jadi di LK2 ini benar-benar kita diajarkan untuk cara menjadi pemimpin, lebih spesifik lagi dalam berpikir layaknya pemimpin, menggunakan analisis-analisis yang sudah ada di dunia ini gitu. Yang pertama ada analisis Fishbone, SWOT dan lain sebagainya, itu disampaikan di LK2. Jadi benar-benar kita di LK2 diajarkan untuk menjadi leader bagi diri kita dan juga orang lain gitu. Oke, berarti di LK2 ini juga mencakup banyak materi-materi yang ada di mata kuliah juga gak sih? Ini boleh minum dulu gak sih? Boleh. Ya, minum dulu aja. Kalau masih minum dulu aja. Ini masalah Translocation. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena kalau kita bandingin sama yang di perkuliahan, kayaknya tergantung prodi masing-masing ya. Kalau misalkan itu mungkin ke arah mata kuliah yang ada strategi-strateginya gitu. Iya, masuk lah ya, ke manajemen juga masuk kan? Masuk, masih Ya, masuk. ya. Betul. Kalau boleh tahu, kenapa sih harus ikut di Mas Rans tuh? Harus join Mas Rans? Kenapa sih? Benefitnya apa tuh yang didapetin, yang buat ngapain sih nih kita tuh harus ikut Mas Rans gitu? Sebenarnya
nggak harus ikut di Mas Trans, karena di Trisakti ini sangat banyak ya UKM setelah ada himpunan juga, kayak pokoknya banyak banget organisasi di Trisakti. Tapi kenapa kami berdua milih Mas Trans, karena juga ingin ya itu lagi balik lagi pengen tahu dengan dunia radio secara basic, pengen meningkatkan kualitas diri dengan bisa ngomong public speaking yang baik. Lalu juga kita kan nggak tahu nih rezeki kita kan beda-beda. Kita kuliah di TL, pasti kita pengen bekerja di bidang transportasi ataupun logistik ya kan. Betul. Kalau memang rezekinya kita jadi penyiar radio, iya kan nggak tahu. Makanya itu kayak gue masuk Mas Trans juga ya sebagai biar bisa meningkatkan kualitas gue aja sih. Betul banget. Oke, berarti bukan untuk mencari ajang pencarian jodoh nih. Waduh, bukan dong. Waduh, Jangan bener dong. atau enggak nih? Kayaknya kalau itu side job sih. Oke, selain itu di Mas Trans tuh ada ini gak sih kayak misalkan event yang satu kampus dan Mas Trans tuh dibutuhin banget gitu? Oh, kalau buat yang dahulu-dahulu juga sebenarnya Mas Trans itu pasti dipanggil untuk acara-acara kampus ya teman-teman. Pasti jadi MC atau minimal jadi panitia acara lah gitu. Jadi kayak Mas Trans ini benar-benar memberikan suara yang baik untuk kemajuan KM ke depannya gitu. Oh, berarti selain siaran dia juga ikut serta dalam kegiatan atau event-event yang ada yang disediakan oleh kampus ya. Betul banget. Mas Trans ini netral gitu. Jadi semoga Mas Trans untuk periode kita ini bisa berkontribusi dengan baik sama Ormawa. Betul. KM kita Trisakti. Pernah gak sih di anggota Mas Trans ini pas lagi siaran tapi ada momen-momen yang agak kurang enak gitu? Apa tuh? Kayak biasanya nih kan kalau siaran-siaran di radio-radio lain mungkin pasti ada aja dong momen pas lagi siaran, tapi ada momen-momen yang mungkin lebih ke kejanggalan atau apa gitu. Pernah gak sih? Oke, untuk saat ini kayak belum ada. Tapi jangan sampai juga sih. Jangan sampai. Kita juga parno juga. Kalau gua sih parno anaknya. Oh, masa sih? Iya. Ini kok pesawat gak terbang-terbang sih? Gak ada kayak gitu. Iya, udah dimantep. Kalau boleh tahu prestasi Mas Trans nih selama periode dari tahun 2021 ya? 2001 sampai tahun 2023. Prestasinya apa aja sih yang udah didapetin sama Mas Trans nih? Sebutin Pak, kasih tahu. Kalau sebutin kayaknya banyak banget gak sih? Banyak aja lah. Oh, banyak aja. Maksudnya dari untuk kita kan baru memulai nih, kita lagi mengasah lah ujung tombak kita. Tapi kalau dari abang-abang itu banyak banget tentunya di periode 2017 ke bawah. Itu melaksanakan akustik gitu, di mana ada festival kayak bazar yang undang band-band lokal besar ke kampus ini. Lalu ada podcast Bincang-Bincang Mas Trans. Waktu itu ada nama program di Mas Trans namanya Bincang-Bincang Mas Trans, yang dimana program tersebut mengundang band lokal kayak Sunrise Jakarta, terus Stereo Wall sama Paperbox, itu yang saya tahu ya. Dan kita juga menukar merchandise gitu. Jadi kayak ya itu menurut saya itu suatu prestasi dan kebanggaan dari abang-abang saya, dan kami juga sebagai penerus dari Mas Trans cukup bangga sekali dengan adanya prestasi itu sih. Oke, prestasi ini juga bisa banget dibawain buat nanti ditambahin di CV kalian ketika kalian misalkan mencari magang atau apa gitu. Itu bisa juga sedangkan kan kampus kita ini kan kampus transportasi dan logistik. Ketika kita magang boleh banget buat ikut magang di entah itu di siaran, kita kan nggak pernah tahu ya mau magang di mana gitu kan. Kalau bisa sih kenapa enggak? Benar. Kalau boleh tahu IG-nya Mas Trans itu apa sih? Untuk IG-nya kita kalian cukup pantengin aja di IG, ketik di searching-nya itu @mastransradio. Lalu juga ke Twitter ada nih. Di Twitter juga ada @mastransradio, dan coming soon Mas Trans bakal buat channel YouTube. Wih, gila keren banget nih. Bersaing nih sama Portal. Iya. Aduh, gimana nih Portal? Enggak apa-apa kan? Gimana nih Pak? Ya. Bersaing sama Portal siap? Pastinya siap banget. Ya, bersaing dengan baik lah kita. Berarti next event nih di waktu yang akan datang
bakal ngadain event yang besar gitu gak sih? Insya Allah bakal ngadain event yang besar dengan ada proker-proker tadi ya, proker-proker kita. Ada apa? Sasa, broadcasting training, TFT, akustik gitu. Ini terbuka buat di luar kampus juga atau cuma cukup di kampus aja? Pengennya kalau untuk akustik itu pengennya kebuka ya, terbuka gitu untuk orang lain juga, karena itu akustik juga ibarat festival musik ya, jadi kan cukup besar gitu ya. Semoga aja terjalankan dan disetujui oleh pihak kampus sih. Iya. Pihak kampus harusnya dukung sih. Harusnya dukung. Kerjasama soalnya nih sama kampus lain. Menjalin namanya juga ya. Akan mendatang ini di bulan-bulan ini juga kita bakal menjadi media partner tuh. Jadi kita maksudnya progres yang dekat-dekat ini bakal meliput sebagai media partner di acara ada di kampus lain lah gitu. Oke, berarti Mas Rans ini next event nih bakal ngadain event-event yang keren-keren banget. Amin. Jadi buat teman-teman Translogition cepet-cepet deh buat join di Mas Rans ya. Iya dong. Masa nggak join sih? Sejauh ini yang udah didapetin di Mas Rans nih apa aja nih? Untuk siapa? Untuk kita nih? Iya dong, pastinya. Duluan Bapak dulu deh. Bapak nih. Ran. Kalau dari gue pribadi, gue belajar banyak hal. Yang pasti tentang cara ngomong yang baik dan benar. Terus cara pembawaan siaran. Kan gak gampang tuh, ada yang suaranya dari perut, dari tenggorokan gitu. Suaranya gak ae-ae, yang penting. Terus belajar cara mengoperasikan alat-alat siaran kayak mixer, aplikasi yang digunakan untuk siaran dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau dari saya tentunya mempunyai pengalaman lebih dalam lagi tentang leadership, lalu pengalaman tentang organisasi di kampus sangat berbeda ya sama di SMA ternyata ya. Setelah saya dalamin, lalu ada ya mungkin apa ya, gimana kita beradaptasi aja sih. Itu menurut saya Mas Ran juga mengajarkan di situ sih yang saya dapat. Kalau boleh tahu itu peralatan Mas Rans itu untuk siaran itu apa aja ya? Kalau alat-alat siaran tuh yang pertama pasti ada mikrofon, lalu ada PC-nya yang pasti untuk menjalankan aplikasi siaran kita. Terus ada mixer, ada kabel, ada listrik, ada ya, pastinya pasti dong. Kalau nggak ada suaranya nggak terdengar dong. Ada gorengan dah kok. Itu mah emang udah sepaket. Itu pagi-pagi tuh paling enak sih emang. Iya benar banget. Tapi saya telat mulu kalau pagi. Aduh, tapi kuliah aman? Aman, alhamdulillah. Lanjut. Kalau misalkan mau siaran gitu, misal nih gue mau join di Mas Rans, tapi gue bingung nih mau bawain acaranya kayak gimana. Terus ada nggak sih kayak teman-teman Mas Rans yang buat backing gue atau ngebantuin gue buat ikut siaran ini? Nah itu balik lagi di LK1 tersebut itu ada nama pelatihan announcer gitu. Jadi di LK1 kita dikasih tahu basic gimana sih cara nyarin, gimana sih cara biar temannya kita backup gitu. Misalnya dia garing nih, gimana kita backup gitu. Ataupun temennya udah pinggir julang nih, pinggir jurang kita bantuin gitu sih. Nah di situ dikasih tahu lah. Berarti setiap siaran tuh nggak sendiri dong ya pastinya? Nggak sendiri, di situ ada 2 announcer sama 1 operator. Buat jadwal siarannya itu tiap hari ya? Setiap hari. Kalau weekend gimana tuh? Weekend libur dulu. Kita libur. Kita libur kayak PNS kok selalu. Kirain kayak Jarodi ya. Enggak dong. Oke, langsung boleh gak sih kalau nyobain tagline dulu nih, simulasi siaran kayak gimana buat kasih tahu nih ke teman-teman Translogition. Ini loh siaran Mas Rans tuh seperti ini loh, kayak gini loh. Oke, boleh. Bismart in Campus Station 107.9 FM Mas Rans Radio. Wih, lanjut dong. Coba kayak lanjut simulasi siarannya. Dari ulang dong. Iya dong. Musik dulu, musik. Ya, naik dadu. Neng. Bismart in Campus Station 107.9 FM Mas Rans Radio. Hai Mas Runners, kenalin gue Rana. Semoga kalian baik-baik aja lah hari ini. Dan yang lagi di jalan semoga kalian selamat sampai tujuan. Ini gue bawa CS kental gue nih. Kenalin dong. Wow, nama saya baru nih. Kita berdua bakal nemenin kalian selama 2 jam ke depan, tentunya dengan musik-musik yang asik dan berita-berita terkini yang bikin kalian gak bosan di kampus. Stay tune ya dan enjoy the song gitu. Wih, gila keren banget ya. Apa tadi tagline-nya kayak gimana?
Bismart in Campus Station 107.9 FM Masters Radio. Oh, boleh nyoba nggak? Boleh nyoba? Iya kan, Boleh. itu kan, Boleh. yang Boleh saya dong. tahu Boleh kan coba. sebagai apa ya, Mas Ras juga nih. Oh iya, spill Emang iya aja nih? nih. Translation, hostnya Halo. ini tuh anak Mas Trans loh. Halo, gue member Mas Trans, mungkin jarang banget masuk ya kali. Betul, jarang Karena banget. terlalu sibuk, mohon maaf ya. Terlalu sibuk banget, sorry nih Mas Trans. Soalnya saya sibuk banget, bercanda. Oke, gue langsung cobain. Ibu nih bisa aja ya. Gue boleh nyobain tagline-nya nih ya. Boleh. Apa tadi depannya? Bismart. Bismart ya. Bismart di Campus Station 107.9 FM Mas Trans Radio. Hai Sobat Mas Transers, gue Biwa. Gue bakal nemenin kalian selama 1 menit aja, boleh gak sih? Boleh, 1 boleh. menit ke depan. Oke, kayak gitu gak sih? Keren. Coba dong bisa promosiin IG-nya Mas Trans atau gimana gitu. Buat Translogation ya, jangan lupa follow IG-nya Mas Trans itu @mastransradio. Ada di sini. Di sini nih. Editor tolong ya. Tolong, Di sini. kita kayak editor. Iya boleh bukan nih, di boleh sini. ya. Buat sensor lanjut Twitter. Oh, di Twitter juga ada @mastransradio, itu bakal aktif juga nanti. Oke, di next juga nanti Mas Trans bakal ada YouTube-nya juga ya, Oh, iya channel tuh. YouTube. Nanti itu kan belum kita bikin nih. Belum launching. Pasti kita bikin asli. Berarti teman-teman Translogation siap-siap aja nunggu. Dan Siap. jangan lupa juga dukung channelnya Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Dan jangan lupa juga buat follow semua akunnya kampus ITL Trisakti. Bye. Betul. Saya Biwa pamit undur diri. See you next time. See you guys.